untuk yang loncat-loncat seperti tadi itu bisa jadi dua hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi di kesempatan kali ini kita akan nge-share ya terkait tutorial cara setting RD. Dimana RD ini kan biasanya di setiap sepeda itu terkadang jadi hal yang krusial juga ya. Jadi biasanya kita kalau ketika awal pemasangan part, terutama group set ya, itu menjadi problem tersendiri ketika setelah dipasang tuh kondisi perpindahan gear ataupun rantai itu ada suara yang berisik dari pergerakan rantai dan group setnya. Nah, di sini kita akan mulai setting RD dengan kondisi awal rantai belum terpasang ya. Jadi setting RD kali ini kita akan mulai dari pemasangan rantainya, baru nanti dilanjut ke cara setting RD-nya. Dan sebelum setting RD, kita akan sedikit ngebahas tentang beberapa baut yang mungkin nantinya bisa ataupun diperlukan untuk menyetel dari RD itu sendiri ya. Oke, yang pertama ini ada baut ya, jadi ini fungsinya untuk memasang RD ke frame sepeda. Terus yang keduanya yang ini baut angkor buat memasang kabel shifter ke RD nya. Baut shifter ke RD nya diikat menggunakan baut angkor ini. Dan ketika pemasangan diusahakan kabel shifter ini dia kencang ya, supaya perpindahan shiftingnya itu lebih presisi. Yang selanjutnya yang ini adalah screw ataupun baut adjuster barrel ya, untuk mengatur kekencangan kabel shifter ketika sudah dikencangkan dari baut angkor yang ini. Jadi nanti untuk penyetelan kekencangannya menggunakan baut yang ini. Yang selanjutnya di sini ada dua baut H dan baut L. Jadi baut H ini memposisikan dan sekaligus membatasi posisi puli joki ini sejajar dengan posisi sprocket yang kecil, yang posisi sprocket yang high speed ya. Posisi ini, jadi posisi baut H ini dekat dengan posisi sprocket yang paling kecil. Sedangkan untuk baut L ini untuk membatasi posisi puli joki ini di gigi sprocket yang paling besar. Jadi fungsinya untuk membatasi di high speed maupun di low speed supaya rantai itu enggak terlepas masuk di antara sprocket dan juga frame, maupun dari antara sprocket ini dengan jeruji ya. Jadi fungsinya itu untuk baut H dan baut L. Jadi baut H ini untuk membatasi posisi yang kecil, sprocket kecil. Baut L itu untuk membatasi posisi puli joki dengan gear yang paling besar. Oke ya, jadi tujuannya ketika teman-teman udah paham fungsi dari baut-baut tersebut, jadi bisa dengan lebih mudah untuk men-setting RD tersebut. Oke, langsung saja kita praktek untuk pemasangan rantai dan juga penyetelan RD ya. Untuk langkah pertama sebelum kita memasang kabel shifter ini ke pin angkornya, posisi shifter ada di posisi gigi yang paling besar ya. Jadi shifternya tuh di gigi yang paling besar ini karena 8 speed, jadi posisinya di K8. Baru setelah dia di gigi terbesar, kita pasang kabel shifternya ke pin angkor yang ada di RD. Nah, ini kondisinya kabel shifternya udah terpasang ya di RD nya dan udah dikencangkan juga. Yang selanjutnya kita posisikan ataupun kita atur untuk posisi baut high ya. Baut high ini untuk mengatur ataupun memposisikan puli joki yang ini sejajar dengan sprocket ataupun gigi yang paling kecil di posisi high speed. Jadi seperti ini. Nah,
Ini kalau misalnya kita putar ke kanan secara jarum jam, dia akan bergeser ke kiri. Nah, ini kita atur, kita posisikan sejajar dengan sprocket yang paling kecil. Seperti ini. Untuk posisi puli joki ini harus sejajar dengan gigi yang paling kecil ya. Jangan sampai posisinya dia geser ke kanan ataupun tidak lurus ke arah kanan. Ini nanti potensinya rantai ini bisa terlepas ke area yang kanan sini nih. Jadi diusahakan untuk nyeting baut high speed ini posisi poli joki sejajar dengan sprocket yang paling kecil. Oke, setelah lurus kita akan coba shifting, pindahin dari sprocket yang paling kecil ke arah yang paling besar. Nah, untuk kondisi seperti ini, suara rantai yang kasar seperti ini, yang harus kita lakukan adalah memutar posisi adjuster barrel ini, kita putar ke posisi kiri ya. 1, 2 putaran. Nah, dia udah mulai berpindah dari gigi 2 ke gigi 3. Nah, ini udah mulai lancar ya, dari gigi 1 sampai 3. Nah, ketika posisi rantai dia sudah di posisi sprocket yang paling besar, hal yang sama kita lakukan juga di posisi ini ya. Jadi kita atur untuk posisi puli joki ini sejajar dengan sprocket yang paling besar. Caranya dengan mengatur baut low speed ya, yang baut L ini. Ini kita atur untuk mensejajarkan ataupun meluruskan puli joki dengan sprocket yang paling besar. Untuk baut L ini kalau misalnya kita putar ke kanan, dia gesernya ke kanan ya. Nah, tuh kelihatan. Jadi berbeda dengan baut high tadi, dia kalau kita putar ke kanan larinya ke kiri. Cuman untuk yang baut L ini, ketika dia diputar ke kanan, dia akan bergeser ke kanan juga. Nah, ini kondisinya udah lurus ya, sprocket dan juga puli joki. Kita akan tes ya untuk perpindahannya dari tadi yang udah kita setting ya, dari gigi yang paling besar ke gigi yang paling kecil. Nah, untuk yang loncat-loncat seperti tadi itu bisa jadi dua hal ya. Yang pertama, posisi baut low itu kurang sejajar dengan sprocketnya. Nah, jadi kita putar dikit untuk mensejajarkan puli joki dengan sprocket yang paling besar. Kalau setelah digeser dia belum naik seperti yang sekarang, itu kita putar lagi untuk adjuster barrelnya ya. Nah, dia udah naik ke sprocket yang paling besar. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk tutorial setting RD. Jadi semudah itu untuk penyetelannya. Jadi saya yakin teman-teman bisa mencoba sendiri untuk setting RD ini ya. Nah, di sini sedikit ada notes ya. Jadi untuk sprocket ini udah saya downgrade jadi 6 speed aja. Ini kondisinya RD-nya dia pakai Claris, harusnya dia 8 speed. Yang shifternya tadi juga 8 speed, cuman untuk sprocketnya ini sebenarnya dia awalnya 8 speed juga. Ini pakai Sunrise, cuman saya turunin jadi 6 speed supaya mengurangi cross chain ya. Jadi ketika 8 speed itu, ketika di gigi yang paling besar itu posisi rantainya terlalu miring banget ya. Jadi dengan ini rantainya tidak terlalu miring ya, untuk ngejar gigi yang paling besarnya. Dan untuk notesnya mungkin kalau teman-teman ada hal yang sama juga, yang downgrade sprocketnya juga. Jadi hal
yang jadi concern mungkin untuk posisi adjuster yang low speednya ya, yang L ini kita lock di posisi yang sprocket yang lebih besar ini. Jadi nanti mungkin perpindahannya cuma 6 speed, itu nanti kita nggak bakalan loncat ke area dalam. Jadi kita batasi untuk posisi shifter, itu shiftingnya cuman maksimal di 6 perpindahan shifting. Jadi itu untuk mengamankan supaya posisi rantainya nggak lompat ke area sprocket bagian dalam. Oke, mungkin itu aja tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman.